saudaraku. Shalom. Selamat siang. Sampai kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulaikan acara kita pada saat siang hari ini. Kita berdiri bersama-sama. Tidak takut karena Engkau tetap menjaga kami dan melindungi kami, bahkan menyertai di saat kami susah, di saat kami sakit, tetap Engkau menjadi perlindungan kami. Haleluya Yesus. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, mau puji Dia. Haleluya, haleluya, mau sembahyang. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah
buat siang hari ini kami kembali datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap pelayan-pelayan-Mu, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar berkat bagian buat kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga akan sebentar menerima perjamuan asa yang kudus. Sucikan ya Tuhan kami supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami bisa memuji, mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya, warna yang berbeda, warna yang cerah, warna yang merah. Berarti kalau merah tadi ya darah Kristus. Kita tahu merah adalah menjadi kekuatan buat kita semua yang hadir pada siang hari ini, yang merayakan Gongsi Pacai ya. Selamat Gongsi ya. Selamat ya, karena kita tahu keselamatan khususnya dari Tuhan Yesus Kristus ya. Bagi siapa yang merayakannya pada siang hari ini, saya katakan Gongsi Pacai ya. Apalagi itu konyang ya. Apa bahasa gitu ya? Aduh. Singyan Pairen, bahasa-bahasa daerah yang luar biasa. Semua itu kita tahu. Tahun baru Imlek, tahun yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, bukan mereka semua yang merayakan, tetapi kita yang merayakannya, seluruh bangsa Indonesia ya. Karena kita tahu setiap perayaan di setiap tahun kita 3 kali perayaan ya. Baik Imlek ya, tahun baru Imlek, tahun baru umum 1 Januari, tahun baru mereka orang seberang ya saudara ya, mereka merayakan juga ya tahun Lebaran ya. Kita tahu mereka semua, setiap dia merayakan, kita merayakan. Setiap merayakan mereka, kita juga merayakan ya. Kita tahu semua bangsa kita, bangsa Indonesia yang bersatu teguh ya, bercerai runtuh. Tetapi kita tahu dan yakin kalau kita boleh ada hari ini, semua adalah berkat Tuhan. Selamat ya bagi yang merayakan Gongsi Pacai. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, saya serahkan pada puji. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
singing choir. Selama seminggu saya kursus bahasa Mandarin. Di pujian pun ada bahasa Mandarinnya. Jadi orang Batak belajar bahasa Mandarin luar biasa keren. Walaupun bahasa Bataknya, mau kemana kau, tetap kalau bahasa Mandarin, haleluya. Wow, harus ada intonasinya, harus ada. Tapi puji nama Tuhan, kita di sini mau pakai bahasa apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kita duduk bersama-sama saudaraku. Kita akan pujian kemuliaan Tuhan memberikan yang baru dan di medley dengan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Amin, haleluya. Yuk, haleluya. Yesus cinta saya, kamu dan kita semua. Haleluya, amin. Warna dari sini sangat luar biasa, begitu meriah, begitu megah, merah yang sangat luar biasa. Tapi puji nama Tuhan, Yesus. Buktikan kalau cinta Yesus sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Buktikan kalau Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Pada saat nyanyi rap, kita memakai gerakan. Tapi jangan lupa ada bahasa Mandarinnya. Saya pun belajar bahasa Mandarin. Amin. Kalau salah-salah dikit gak apa-apa lah. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin.
anggur yang manis di dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup merubah ratap kami menjadi tarian indah bagi-Mu. Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa bagi kami. Pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami, Tuhan. Di saat kami tidak sanggup lagi, tangan-Mu menjangkau kami. Tangan-Mu menjangkau kehidupan kami, mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Engkau telah melawat kami. Engkau telah menjamah setiap tangan kami yang terangkat, setiap air mata yang telah kami curahkan kepadamu Tuhan. Engkau tampung di kirbat-Mu yang suci. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan akan dibuka jalan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menerima sabda-Mu kekuatan bagi kami. Kami yakin, kami percaya, kami akan mendapatkan kekuatan melalui sabda-Mu oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau memberkati hamba-Mu, pakai kehidupan menjadi saluran berkat bagi kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kami yakin Engkau akan memberkati, dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan pujian berkat anak cucu. Kesembahan dijalankan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera, kasih anugerah Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini dan terima kasih kembali kepada Ibu Gembala selaku gembala di tempat ini, di mana kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak itu, mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sesi yang kedua hari ini, di mana kita akan membaca kembali dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama 1, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, katakan semuanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, ya seperti awal dalam si pertama, di mana ya saya akan kembali katakan, ya saya di telepon gembala berbeda. Biasanya harus pakai baju merah, ya berkaitan dengan satu suasana. Saya berpikir apapun yang kita lakukan harus ada dasar firman Tuhan. Ya, disuruh apa harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, itu sebabnya saya sampaikan tadi dasar mengapa saya harus pakai baju merah dulu. Dasar Alkitab itu dari mana? Apakah baju merah ini karena kita mengikuti satu adat, satu budaya dan lain sebagainya? Tapi ternyata tanda merah ini ada di Alkitab. Jadi kita tidak salah hari ini, tidak melanggar firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab bahwa ada tiga peristiwa di mana ada tanda merah yang harus ada supaya ada keselamatan. Yang pertama, ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, maka Alkitab mengatakan bahwa setiap rumah ya bangsa Israel harus ada tanda darah, tanda merah di jenang pintu, supaya ketika malaikat maut lewat, setiap rumah yang ada tanda darah, tanda merah itu warna merah, mengalami keselamatan, tidak ada mengalami kematian. Saya percaya kita semua ini punya tanda darah Yesus di hati kita, sehingga jaminan keselamatan. Yang kedua, tanda merah yaitu ketika bangsa Israel akan menyerang ya kota Yeriko, maka ada dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Ketika mereka ketahuan di tanah Yeriko, maka ada yang menyembunyikan mereka, seorang wanita namanya Rahab. Dia seorang pelacur. Ya, Rahab ini seorang pelacur. Tetapi Allah pakai dia untuk menyelamatkan kedua pengintai ini. Sehingga saudara, ya kedua pengintai ini mengatakan kepada Rahab, nanti apabila bangsa Israel akan menyerang kota Yeriko, tolong setiap keluargamu, kamu dan keluargamu harus mengikat ya kain merah di kepala. Ya, harus ada kain merah, ikat kain merah. Supaya ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko, maka semua yang ada tanda merah, ada kain merah di kepala, tidak mengalami kematian, diselamatkan. Sehingga Rahab dan keluarganya diselamatkan karena ada kain merah. Dan yang ketiga, ya perjanjian baru, yaitu darah Yesus, di mana oleh darah Yesus kita semua diselamatkan, ada tanda merah. Amin. Hari ini saya katakan tadi, persoalannya kita ini pakai baju merah, tapi masalahnya kita udah selamat apa belum? Ya, kita udah selamat apa belum? Itu masalahnya. Tapi saya percaya kita semua sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Amin. Nah itu saja, cuma ada bedanya. Biasanya kalau hari raya ini ada pohon ini, saya dapat nggak? Saya dapat nggak gitu ya? Karena di Alkitab juga ada, saudara. Ini ada, saudara. Ya ada. Jadi ini bukan sekedar simbol, ada, saudara. Bangsa Israel ketika mereka mau keluar, maka mereka diberikan hadiah harta oleh bangsa Mesir. Ya emas semua dibawa semua, nih bawa. Wah hebat saudara. Hari ini saya akan dapat ya. Kalau dapat ya saja. Saudara mari, yuk kita akan masuk dalam firman Tuhan. Itu saja sekedar untuk tanda merah. Mari Bapak Ibu kasih, kita sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, di mana kita akan dengarkan firman Tuhan tentang sesuai perikop pembacaan ini, saudara, yaitu dalam lindungan Allah. Ya, sesuai perikop Alkitab, sudah baca di judul sana, dalam lindungan Allah. Nah, ini latar belakang saudara, di mana ada seorang nabi namanya Nabi Musa abdi Allah
yang menuliskan Mazmur ini, bagaimana dia mengatakan bagaimana Allah melindungi dia. Allah melindungi Nabi Musa. Dalam peristiwa itu Musa mengalami begitu hebat kuasa Tuhan melindungi Nabi Musa. Kalau kita baca di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai 13, bagaimana pengalaman Nabi Musa di mana Allah melindungi Musa dalam segala perjalanan bangsa Israel. Walaupun dalam perjalanan bangsa Israel ada banyak hal-hal, ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi kemenangan selalu ada di pihak umat pilihan Allah. Kemenangan. Kita pun saat ini kita menyadari, kembali lagi saudara, kita berpikir corona udah mulai hilang, tapi ternyata berikutnya muncul lagi yang baru. Kita dalam perjalanan di dunia ini, kita sedang diperhadapkan dengan persoalan corona ini. Sebab itu mari sesuai anjuran pemerintah tetap ada prokes tetap ada, kita jaga kesehatan kita semua. Itu sebabnya saudara, jadi pengalaman daripada Musa ini bagaimana dia dilindungi Allah walaupun Musa mengalami banyak persoalan, bukan hanya tantangan dari luar, bangsa di luar, tetapi bangsa yang dia pimpin pun melawan dia. Bahkan pembantunya Musa yang melayani bangsa Israel justru juga melawan Musa. Tetapi yang kita berkata, karena Musa umat pilihan Tuhan, Tuhan pilih, tetap Tuhan bela dia. Bukan berarti Musa gak punya kekurangan, dia juga ada kekurangan saudara. Dia pernah membunuh, saudara. Tetapi Tuhan tidak ada itu. Tapi Tuhan mau pilih Musa. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, apapun kekurangan kita. Tapi jika kita memberikan hati untuk Tuhan, Tuhan pilih kita. Oleh sebab itu mari kembali kepada firman Tuhan. Jadi saudara, penjelasan tentang dalam lindungan Allah, di mana sikap hati kita supaya kita dilindungi oleh Allah. Seperti kita, bagaimana kita bisa dilindungi dari COVID ini, maka kita harus punya sikap dalam pribadi kita, yaitu menjalankan prokes. Nah demikian pun kita, untuk kita dilindungi Allah, untuk kita dijaga oleh Allah, kita menjalankan apa yang harus kita lakukan. Ada sikap hati yang harus kita jaga supaya kita dilindungi oleh Allah. Mari kita lihat firman Tuhan saudara, ayat yang ke-1, kita balik ke atas dalam Mazmur 91 ayat 1. Sikap hati orang yang mau dilindungi Tuhan, yang mau dijaga Tuhan, yang mau dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat di sana, kita belajar bersama-sama. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 1. Yang pertama, sikap yang pertama yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Pengertian duduk saudara, hari ini saudara sedang duduk, posisi duduk. Apa arti duduk saudara? Berdiam, duduk. Kalau kita lihat firman Tuhan dikatakan bahwa dia itu berdiam. Namanya duduk, gak kemana-mana, gak ke kiri, gak ke kanan. Duduk, berdiam saudara. Sikap hati yang pertama kita di hadapan Allah adalah kita duduk dalam lindungan Allah. Seringkali saudara, ketika kita punya masalah, yang sibuk kitanya, bukan Tuhan yang sibuk. Ingat, ketika kita dalam masalah, yang sibuk untuk menyelesaikan masalah kitanya, kita nggak bisa diam. Tuhan bilang, udah diam aja kamu, aku berperang ganti kamu. Kenapa kamu yang sibuk kesana kemari, stres sendiri, khawatir sendiri, dan lain sebagainya. Jadi Alkitab berkata sikap hati yang pertama adalah kita duduk. Duduk arti kata diam, diam bukan berarti masa bodoh. Pengertian firman Tuhan kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14
ayat 14, arti kata duduk atau diam. Mari kita baca. Keluaran 14 ayat 14, saudara. Apakah itu saat engkau sedang duduk? Duduk bukan berarti duduk hanya diam pasif, tapi harus duduk punya aktif, yaitu diam, maksud di antara diam. Dikatakan begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam aja. Kita nggak disuruh sibuk, saudara, ngurusin masalah. Ya, masalah hati, masalah apa saja. Alkitab berkata kita duduk di kaki Tuhan. Itu saja, saudara. Kita duduk di kaki Tuhan, artinya kita berdoa, menyampaikan setiap permohonan doa kita, menyampaikan setiap masalah kita, saudara. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi sudah bukan berarti saudara diam-diam pasif, nggak ke gereja, nggak doa, nggak ibadah. Wah, itu salah sendiri, saudara. Ya, kata diam di sini bukan diam pasif, tapi diam aktif, duduk di kaki Tuhan. Artinya doa sama Tuhan. Hanya itu yang kita bisa kerjakan. Kita nggak bisa punya kekuatan, tapi kalau Tuhan, Dia punya segala-galanya. Jadi yang pertama, saudara, jika engkau ingin dilindungi Tuhan, ingin dijaga Tuhan, maka Tuhan berkata, diam saja di situ kamu. Ya, nanti aku yang berperang ganti kamu, tapi engkau diam, doa sama Tuhan. Sampaikan segala permohonanmu kepada Tuhan. Sekarang tadi Tuhan akan berperang ganti kita. Itu yang pertama, ya. Sudah prokes sekarang, ya, nggak boleh kemana-mana, diam di rumah, saudara. Tapi bukan berarti di rumah tidur terus, ya mati juga, saudara. Ya aktif di rumah lah, ya. Bukan diam-diam di rumah tidur, nggak ngapa-ngapain. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kita diam, duduk di kaki Tuhan, berdoa untuk Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Yang kedua dikatakan, dan kamu, ya tadi ayat yang ke-1, ya kembali Mazmur 91 ayat yang ke-1. Ya. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang kedua, kita harus bermalam. Ya, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata bermalam. Saudara pernah bermalam? Jika sudah jarak jauh perjalanan ke Jawa, karena sudah malam ngantuk, saudara jalan terus bawa mobil, bisa bahaya di tengah jalan. Satu-satunya cara, saudara bermalam dulu, mampir dulu, bermalam, ya, di perjalanan. Bermalam, saudara. Apa arti kata bermalam, saudara? Ya, tinggal sementara waktu, ya, bermalam. Mengapa, saudara? Kadang-kala kita memaksakan diri kita sendiri, sudah paksa. Ya udah ngantuk, dipaksakan, akhirnya fatal. Ya, hidup ini, saudara, kita punya keterbatasan. Ingat, kita semua punya keterbatasan. Jika sesuatu engkau sudah nggak sanggup lagi, jangan dipaksakan. Biarlah Tuhan yang menggantikan untuk melaksanakan apa yang kau tidak bisa. Bermalam bersama dengan Tuhan. Saudara baca di dalam arti kata bermalam, saudara, Lukas 24 ayat yang ke-29. Ya. Kita undang Yesus dan kita mau bermalam bersama dengan Tuhan. Ya, peristiwa ketika dua orang dari Yerusalem menuju ke Emmaus dalam perjalanan bersama Yesus, waktu sudah menjelang malam, maka kita berkata, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara, hidup ini, perjalanan kita di dunia ini, saudara,
Kita tidak berjalan lagi dalam keadaan siang. Ingat, dunia ini sudah dalam keadaan malam gelap, saudara. Kuasa kegelapan banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, mari engkau bermalam dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Ya, ketika Yesus akan mau melanjutkan perjalanan, kedua orang ini berkata, jangan, mari engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Saudara, Yesus tidak pernah menolak jika engkau mengajak dia untuk tinggal bersama dengan saudara. Yesus tidak pernah menolak, karena Yesus tahu jika Yesus tinggalkan mereka, mereka hidup dalam kegelapan. Kematian akan terjadi kedua murid ini. Saudara, hari-hari ini jangan engkau hanya berkata, mampirlah dengan doaku. Beda enggak kata mampir dan tinggal? Beda? Beda. Mampir, saudara, cuma sebentar. Mampir. Setelah itu dia nggak ngapa-ngapain di rumah kita. Namanya mampir. Cuma duduk minum, selesai dia pergi. Dia tidak berbuat sesuatu apa-apa. Tapi kalau dia tinggal, saudara, bersama dengan kita, namanya kalau kita tinggal di rumah orang, kita makan tidur disuruh pulang, saudara. Wah, enak amat kamu makan tidur. Kita itu rumah capek, siapin makanan, udah pergi pulang. Ya, jangankan keluarga, orang lain pun juga bisa kita usir, saudara. Ya, makan tidur di rumah. Ya, tapi kalau bilang, om tante mampir ya sudah, cuma sebentar ya pulang, kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara, mari, kalau kita undang Yesus bermalam, tinggal dengan kita. Ingat, Yesus tidak diam di rumah kita. Ya, ketika Yesus ada bersama-sama dengan kedua orang ini, saudara, Yesus tidak makan tidur di dalam rumah orang ini. Tapi kita berlihat ketika mereka melayani Yesus dengan memberikan dia makan roti, saudara, apa yang Tuhan buat? Tuhan berkati roti itu. Tuhan yang berperang ganti memberkati roti itu sehingga kedua orang ini terbuka mata rohani mereka. Kalau engkau mau melihat terbuka mata rohanimu, mari saudara, undang Yesus dalam hidupmu. Undang Yesus dalam keluargamu supaya kau bisa melihat luar biasa Tuhan itu. Luar biasa kita dalam naungan Tuhan. Dia akan buktikan mujizat dalam keluarga kita dan pribadi kita. Kalau kita bermalam dan Yesus bermalam dalam kehidupan kita. Sikap dua ini, saudara. Ya, kita duduk di kaki Tuhan, doa sama Tuhan. Yang kedua, kita bermalam tinggal bersama dengan Yesus. Dan sekarang, saudara, kita lihat di sana, ya, kita lihat yang ketiga, saudara, apa yang kita lakukan? Bahwa kita sudah baca tadi ayat yang kedua, ayat yang berikutnya, kalau kita sudah baca tadi, saudara, di mana di sana dijelaskan bahwa dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ayat yang 14, kita sudah baca ya ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Yang ketiga, sikap hati yang ketiga melekat. Yang pertama duduk, yang kedua bermalam, yang ketiga melekat. Ya, seperti suami istri. Ya, ketika Allah ciptakan Adam dan Hawa, dalam Keluaran pasal 2 ya ayat 24 dikatakan mereka menjadi satu daging. Berarti melekat, bukan hanya nempel saja, bukan hanya dekat, tapi melekat seperti perangko dan amplop. Saudara, kalau tempel ya perangko dan amplop dengan lem bisa dibuka lagi nggak udah kering? Nggak bisa. Salah satu pasti sobek, nggak akan sempurna lagi. Hari ini, bagaimana hatimu? Apakah hanya dekat dengan Tuhan? Apakah sudah melekat dengan Yesus? Kalau hanya dekat bisa dipisahkan, saudara. Tapi kalau melekat, kita sulit dilepaskan dengan Yesus. Amin. Hati kita melekat bersama dengan Yesus, saudara. Kalau kita melekat dengan Yesus, maka kita berkata, maka perlindungan Allah menjadi bagian kita semua. Dalam perlindungan Allah,
Jika yang pertama kita selalu duduk di kaki Tuhan, jika kita bermalam dengan Yesus dan hati kita melekat dengan Yesus. Ini saudara, jika kita lakukan ini, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Walaupun situasi hari-hari ini yang sangat berat. Nah, sekarang saudara, sekarang manfaat. Ya, tadi sikap, sekarang manfaat. Ya, saudara, dan dalam lindungan Allah. Tentu ada manfaatnya kan saudara? Ada keuntungannya kalau kita selalu dalam lindungan Tuhan. Apa manfaat keuntungannya saudara? Mari kita lihat ayat 3-16. Ya, terlalu panjang kalau kita baca. Ada 3 hal manfaat kalau kita selalu dalam lindungan Tuhan. Ada manfaatnya dari ayat 3-16. Yang pertama ayat 3 sampai ayat 13. Ya, kita langsung baca panjang saudara. Ya, nanti baca di rumah, PR untuk kita semua. Ya, PR ya, kita selalu rajin baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Yuk, dalam ayat yang ketiga sampai 13, manfaat yang pertama adalah terlepas dari mara bahaya. Ya, kita baca di sana. Intinya kalimatnya, kita akan terlepas dari mara bahaya. Situasi hari-hari ini sangat berbahaya. Bukan hanya virus, banyak hal saudara. Ya, persaingan ekonomi dan sebagainya sangat berbahaya bagi yang usaha, bagi yang dagang sebagainya. Persaingan dalam pekerjaan sebagai karyawan sangat berbahaya. Ya, ada cuma dia berkata, aduh Pak Pendeta, ya perusahaan kami bisa setengah karyawan harus di PHK. Ya, bulan Januari 30, bulan sekian dulu. Ya, dia sempat khawatir. Saya bilang doa sama Tuhan. Yang penting hatimu selalu ada bersama Tuhan. Ya, ujungnya bilang, aduh Pak Pendeta, yang supervisor. Saya pikir saya yang dipanggil karena 2 personel salah satu harus di PHK katanya. Yang satu lebih tua, senior dia. Nah dia udah kerja udah 20 tahun saudara. Nah masih ada lagi lebih senior. Waktu dipanggil, aduh Tuhan PHK ini. PHK ini tiba-tiba Bapak lanjut yang ini PHK. Waktu sampai dia nggak enak, aduh Pak gimana Pak ya Bapak senior. Udah Pak, yang udah begitu ya gimana keputusan dari pimpinan owner perusahaan. Saudara, Tuhan lindungi kita, amin. Dari apapun juga. Nah jadi saudara, apa manfaatnya? Yang pertama, kita terlepas dari mara bahaya. Ayat 3 sampai yang ke-13. Tuhan bebaskan kita, lepaskan kita dari segala apapun juga yang akan merenggut hidup kita ini. Yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15. Kita baca ayat yang sedang. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah saudara, di sini yaitu mengalami penyertaan Tuhan. Sungguh hatinya aku akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan sertai saudara. Saya kata yang kita sudah tahu Natal Immanuel, Allah serta kita. Dia akan menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Ya, akan mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan engkau sendirian, tapi Tuhan akan menyertai. Ingat saudara, jangan salah artikan. Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai. Soal masalah diberkati itu urusan Tuhan. Soal masalah ditolong itu urusan Tuhan. Yang penting Tuhan menyertai kita. Amin. Ya saudara, apapun kita mau kaya mau miskin mau apapun, yang penting aku selalu sertai Tuhan. Itu lebih enak saudara. Ya, Tuhan menyertai kita kemanapun kita. Situasi hari-hari ini saudara. Ya, apalagi makin naik, kita udah mulai takut. Mau keluar rumah udah mulai takut saudara. Jangan sampai teman kita bawa virus.
Tetapi jika engkau bersama Tuhan, Tuhan menyertai kita. Ya, yang ketiga ayat 16, kita baca 16. Ya, manfaat hidup dalam lindungan Tuhan. Ayat 3, ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 3. Haleluya. Amin. Saudara mau umur panjang? Mau sampai berapa tahun, saudara? 100. Ya, iman saudara. Loh, kenapa tidak? Ya, saya zoom dengan orang tua saya, kami ibadah keluarga. Ya, kakak beradik ya di Sorong, dari mana kita zoom? Karena orang tua kami minta untuk ibadah. Karena nanti ya orang tua kami bapak 80 tahun nanti. Isi sehat saudara. Bukannya masih seperti saya, bingung juga saudara. Udah tua tapi masih muda kayak muda begitu saudara. Matanya lebih bagus bapak saya daripada saya. Saya udah jangan pakai kacamata. Bapak yang kecilnya masih bisa baca. Itu anugerah Tuhan. Saudara, ya. Umur panjang akan ku kenyangkan dia. Saudara, ini umur panjang pekerjaan. Siapa yang mau di PHK sekarang? Ada? Enggak ada saudara ya. Kita ingin bekerja kalau bisa sampai pensiun saudara. Kerja terus sebagai karyawan kalau bisa. Ya. Kita ingin usaha ini selalu umur panjang. Ya. Kita rindu usaha kita umur panjang. Jangan usaha baru sekarang tutup, besok buka lagi, tutup buka lagi. Kita rindu semua kita, apapun kita, semua umur panjang, baik secara jasmani ataupun hal-hal yang lain. Mau pekerjaan, usaha, kita rindu umur dikenyangkan. Kata kenyang, puas nggak? Puas? Siapa yang udah puas hari ini? Oh nggak ada ya, jangan dulu puas saudara ya. Ya kalau puas udah balik aja. Kamu udah puas di dunia, balik ya. Ya ada saudara. Tuhan berikan kita kepuasan sampai waktunya Tuhan. Ya. Dikatakan bukan hanya ya umur panjang kalau kita mengatakan, bahkan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripada Tuhan. Tuhan buktikan saudara. Bagaimana Tuhan jaga pelihara kita? Ya, bagaimana Tuhan jaga keselamatan? Bukannya soal masalah kita umur panjang, tapi keselamatan dari pekerjaan, keselamatan dari usaha, keselamatan dari pendidikan, semua Tuhan buktikan. Bahwa orang yang ada dalam lindungan Allah, ada jaminan Tuhan, yaitu keselamatan Tuhan buktikan. Ya, keselamatan Tuhan buktikan. Oleh sebab itu saudara, hari ini ya kita mau dilindungi Tuhan. Sekali lagi, tetap yang penting kita punya sikap hati. Ada 3 tadi, saya lupa. Ada 3. Yang pertama, selalu duduk di kaki Tuhan. Setiap pagi, mari duduk di kaki Tuhan. Jangan seperti murid-murid disuruh doa tidur. Ya, jangan tidur. Rohanimu bangun, doa sama Tuhan. Yang kedua, mari selalu bermalam dengan Tuhan, tinggal selalu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hatimu jangan hanya dekat dengan Allah, tapi mari hatimu melekat dengan Tuhan. Maka ada manfaat saudara, yaitu yang pertama tadi, kita akan terlepas dari mara bahaya. Yang kedua, kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga, ya, menerima keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih, kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kita semua. Dan mari sambil pemain musik, singer persiapkan ke depan, kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu kekasih, mari tetap fokus dengan Tuhan. Ya, tetap fokus dengan Tuhan supaya hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, biar ke depan kita berlutut, kita doa bersama, dan kita nyanyi sama-sama pujian Darahnya Amat Kuasa. Haleluya.
darahnya amat kuasa. Haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh firman-Mu meneguhkan kami bahwa hidup ini ada dalam lindungan-Mu. Hari ini Bapa Engkau lihat di mana kami datang kepadamu untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuanmu ini. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, sucikan kami, sucikan akan hidup kami agar kami layak dan berkenan melayani perjamuanmu ini, sehingga umat-umat yang akan menerima pelayanan kami ini sama-sama akan mengalami mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. Kami berdoa, pakai kami pelayan-pelayan Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa untuk roti dan anggur yang kami pakai dalam perjamuan-Mu ini. Sebelum kami akan membagi roti dan anggur ini, kami berdoa turunlah berkat dari surga, memberkati roti dan anggur ini, mengubah menjadi tubuh dan darah yang sempurna, agar ketika kami makan, ini ada tubuh dan darah Yesus, ada kuasa mujizat kami alami lewat perjamuan kudus ini. Kami siap untuk menerima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah,
cepat untuk berdiri. Dari dosa sekali lagi, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kekasih, kita percaya di tangan kita telah berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Kita yakin dan kita imani. Kita angkat roti yang merupakan tubuh Yesus. Roti ini, tubuh ini berkaitan dengan segala kebutuhan tubuh jasmani kita. Dengan sempurna, Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Jika kita percaya, Dia akan nyatakan mujizat memenuhi segala kebutuhan tubuh jasmani kita. Sebab itu sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan bersihkan anggur yang merupakan darah Yesus. Hubungan dengan kehidupan kita adalah darah untuk pengampunan dosa. Bagi Allah tidak mustahil dosa apapun juga, baik kutuk-kutuk dosa-dosa perbuatan, dosa warisan. Kita percaya ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Itu sebabnya sebelum kita minum bersama, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih, hari ini yang butuh pertolongan Tuhan, butuh jawaban Tuhan, mari engkau angkat tanganmu, kendangkan tanganmu, di mana kami akan berdoa bagi saudara, karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita, menyatakan mujizat dalam pribadi kita, dalam keluarga kita maupun juga. Itu semuanya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan kita. Mari engkau angkat tangan, percaya, percaya, percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, pertolonganku, haleluya. Ya Yesus. Pertolonganku,
kuasa-Mu. Nyatakan mujizat atas mereka, agar mereka boleh mengalami kuasa Allah dalam pribadi, dalam keluarga, dan apapun pergumulan mereka. Kami percaya yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, yang bimbang Engkau telah berikan ketetapan iman, yang tidak ada pengharapan Engkau telah berikan pengharapan. Dalam nama Yesus, dalam nama terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu, terima perjuangan kudus-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita kembali ke Bapak. Kita akan puji yang berkata, segala puji syukur dan refnya kita ganti dengan bahasa Mandarin. Orang persembahan dijalankan. buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Beniasa yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan sesi pertama, sesi kedua, agar kita tetap melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan yang gantikan kita berperan. Kita hanya diam saja, diam, tidak serta-merta kita diam saja, tetapi kita harus berdoa sama Tuhan. Tetap berdoa dan tetap berdoa. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan pujian tentang refnya saja. Aku percaya. Tuhan
Bapa yang baik, Engkau sudah menyertai ibadah hari ini. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib dan dahsyat, Engkau telah bekerja dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami berdoa kepada Engkau untuk umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di mana saat ini mereka sedang mengalami sakit yang mereka alami dalam tubuh mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, baik Bapak Eko, baik Saudara Januar, Ibu Wibisono, dan Ibu Nenggolan, kekasih-kekasih kami ini Bapa, kami taruh dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Amin. Itu sebabnya kami berdoa, segala sakit penyakit dalam tubuh kekasih-kekasih kami ini, biar jamahan tangan Tuhan, kuasa Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan, memberikan mereka sehat kembali Bapa. Tubuh, jiwa, roh mereka dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa kami pun tetap menyertai bagi Ibu Gembala di tempat ini, sebagai gembala untuk domba-domba jemaat di tempat ini. Kiranya hikmat surgawi, bahkan kekuatan kesehatan Tuhan karuniakan. Roh Kudus selalu mengurapi hamba-Mu dalam menangani setiap tugas tanggung jawab dalam pelayanan tempat ini. Kami percaya Bapa, Ibu Gembala tempat tetap dalam kasih karunia Tuhan, sehingga tetap dalam pelayanan agar nama-Mu dipermuliakan. Semua tim pelayanan, pembantu-pembantu ibadah, kami berdoa, pakai mereka Tuhan tetap bergandengan tangan di dalam memajukan pelayanan tempat, bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada orang tua, kiranya dalam perlindungan Tuhan. Peliharalah mereka supaya minggu berjalan di Bapa. Kemanapun mereka pergi berada, biar tangan Tuhan, Engkau Immanuel, menyertai mereka semua, bahkan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah kepada Engkau, dan kami yakin percaya kasih anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, kami akhiri ibadah pada siang hari ini, di mana sebentar kami akan pulang ke rumah kami semua. Tuhan jaga dan pelihara perjalanan kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kekasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita, membimbing, memberkati, menuntun kita, mulai hari ini, besok sampai hari Maranatha, Yesus datang kali kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Gongsi pakai singing rider. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga besar Jemaat GPDI Gereja 50 Medland Tambun Cibitung, mari Bapak Ibu kasih, bersama dengan Tuhan kita tetap maju dan kuat dalam pelayanan bersama di tempat ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu pesan pelayanan, tetap bersatu di dalam Tuhan. Dan keluarga besar GPDI
Gria 50 Medland Tambun Cibitung mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Tuhan Yesus memberkati. Gong Sim Pajai.